Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video berikut ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait topik menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eli Amalia dari SD Negeri Nata Endah 1, Kabupaten Bandung. Aksi nyata ini merupakan bentuk implementasi dari pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Topik pertama yang saya ikuti adalah tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal, yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Kita sebagai pendidik perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bagaimana mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya? Yaitu dengan mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru harus siap dan adaptif pada perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentunya sudah memahami konsep Ki Hajar Dewantara tentang semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang dapat kita lakukan secara optimal dari peran kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. Dan 3. Menjadi manusia secara utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar merupakan bagian dari mendidik, di mana mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik.
Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sehingga pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Sementara kodrat zaman bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, bisa digali, dikenali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinu, artinya perkembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar. Dan konsentris, di mana pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya. Berikutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Sebagai guru, kita harus dapat memunculkan rasa percaya diri murid yang pemalu dengan cara melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, serta memunculkan kehendak. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid adalah kunci mengantarkan murid yang selamat dan bahagia. Dalam hal ini, bukan hanya sekolah saja yang berperan, namun keluarga serta lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam proses tercapainya tujuan pendidikan, atau seringkali disebut dengan trisentra pendidikan. Demikian paparan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.